Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan. Saya berasal dari kampus Timik Budi Dharma. Saya dari kelas TIP 1801. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang memori virtual. Baiklah, yang pertama konsep dasar memori virtual. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan antara memori logika dengan memori fisik. Juga merupakan teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama serta memori fisik. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrogramannya. Melibatkan mekanisme swapping, implementasi menggunakan demand paging. Kemudian keuntungan menggunakan memori virtual. Yang pertama, lebih sedikit memori yang diperlukan per proses. Yang kedua, manual folding atau overplay dieliminasi untuk menjalankan program-program besar. Yang ketiga, program responsnya menjadi lebih cepat karena tidak semua bagian image proses perlu dialokasikan ke memori utama. Proses dapat dieksekusi lebih cepat, lebih banyak proses yang dapat dijalankan atau multi-programming. Selanjutnya, ada dua metode yang populer dalam implementasi memori virtual. Yang pertama, paging, yang kedua, segmentation. Kita masuk ke demand paging. Demand paging adalah sistem paging dengan swapping. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak. Lebih banyak user yang menggunakan. Kemudian jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat multiprogramming, semakin sedikit jatah frame untuk setiap proses. Selanjutnya menggunakan bit valid invalid ke page table. Misalnya bit 1 berada di memori utama dan bit 0 berada di swap space. Untuk kerja demand paging atau mekanismenya yaitu pertama, jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat multiprogramming, semakin sedikit pula frame untuk tingkat proses. Selanjutnya menggunakan bit atau valid invalid di batch table. Misalnya bit 1 berada di memori utama dan bit 0 berada di swap space. Jika berstatus invalid, maka trap patch fault akan dibangkitkan agar ditangani lebih lanjut oleh rutin SO, yaitu patch fault handler. Rutin patch fault handler adalah menangani operasi swap in terhadap patch yang diperlukan. Kita masuk ke patch replacement. Secara umum, algoritma dapat dibagi dua, yaitu pertama global replacement, victim frame dapat dipilih dari semua frame yang ada, dan local replacement atau victim frame dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempati oleh image proses yang bersangkutan. Algoritma patch replacement dibagi tiga, yaitu yang pertama algoritma FIFO, yaitu first in first out. Yang kedua algoritma optimal. Yang ketiga algoritma LRU atau less recently used. Algoritma patch replacement yang pertama itu algoritma LRU, yaitu patch yang diganti adalah patch yang paling lama sudah tidak diakses. Kemudian algoritma FIFO, patch yang diganti adalah patch yang paling lama berada di memori atau yang pertama kali masuk. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma optimal, yaitu patch yang diganti adalah patch yang baru akan dipanggil lagi pada waktu yang masih lama. Yang kedua, diasumsikan sistem mampu memprediksi patch-patch yang akan diakses. Selanjutnya kita masuk ke pengalokasian frame. Yang pertama yaitu pengalokasian tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Kemudian jika tingkat multiprogrammingnya semakin tinggi, maka proses akan kehilangan beberapa frame. Sebaliknya, jika tingkat multiprogramming berkurang, maka program akan mendapat frame melebihi dari yang dibutuhkan. Pengalokasian frame yaitu alokasi sama rata atau equal allocation, yaitu tiap proses mendapat jumlah frame yang sama banyak. Kemudian alokasi proporsional atau proportional allocation, yaitu tiap proses mendapat jumlah frame yang sesuai dengan besarnya image program itu. Yang ketiga, alokasi berprioritas atau priority allocation, yaitu jumlah frame yang dialokasikan untuk setiap proses berdasarkan prioritasnya. Selanjutnya masuk ke tracing. Tracing adalah kegiatan aktivitas paging yang tinggi jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan algoritma lokal atau priority replacement. Kemudian masuk ke segmentasi. Selektor pada register segmen menyediakan indeks untuk memory resident table yang berisi segmen descriptor. Untuk semua segmen descriptor menjaga alamat dasar atau start segmen untuk semua segmen yang ada di dalam memori utama. Lanjutannya, sebagai contoh, kita mempunyai nomor segmen dari 0 sampai dengan 4. Segmen-segmen ini disimpan dalam suatu proses fisik. Tabel segmen berisi data untuk masing-masing segmen yang memberikan informasi tentang awal alamat dari segmen divisi memori atau base dan panjang dari segmen atau limit. Misalnya segmen 2 mempunyai panjang 400 dan dimulai dari lokasi 4300. Jadi referensi di byte 53 dari segmen 2 dipetakkan ke lokasi 4300 ditambah 53 sama dengan 4353. Satu
satu referensi ke segmen 3 byte 852 dipetakan ke 3200 atau sebagai base dari segmen. Ditambah 852 sama dengan 4252. Referensi ke byte 1222 dan segmen 0 akan menghasilkan suatu trap ke sistem operasi karena segmen ini hanya mempunyai panjang 1000 byte. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua. Dan saya berharap jika ada kata-kata yang salah dan atau penjelasan saya pada video ini, saya mohon maaf. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.